Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita bisa kembali lagi bertemu di dalam IG Live 7 Korean Philosophy yang diadakan setiap Kamis malam atau malam Jumat ya. Maaf, ini suaraku terdengar nggak? Terdengar jelas kan? Aku nggak usah jelas. Gak usah deketin mic lagi. Oke. Jadi ini sebenarnya aku agak Jelas. Ya masih agak flu ini. Tapi perbincangan ini sangat penting. Topik yang sangat menarik, apalagi untuk malam Jumat horor ya. Jadi kali ini teman-teman sekalian kita mengangkat tema siksa kubur. Sudah episode ke-96 sekarang. Ya tentu saja kita tahu bahwa ini adalah sebuah topik yang sangat relevan kita temukan di sebenarnya nggak semua agama ya, tapi di agama Islam dan ya pokoknya agama Samawi ada gitu, bahkan lebih banyak di Islam kayaknya. Nah karena itu saja sudah bisa memicu kita untuk meneliti lebih lanjut sebenarnya apa sih ini siksa kubur. Namun tentu saja kenapa diangkat tema ini karena memang sedang booming di diskursus kultural populer kita, terutama di Indonesia, yaitu dirilisnya sebuah film dengan judul yang sama, disutradarai oleh Joko Anwar gitu. Sebenarnya yang mengangkat tema ini Bang Dame gitu, karena habis nonton gitu kan siksa kubur, tapi sebenarnya sangat make sense kalau dilihat dari topik-topik yang sudah kita bahas juga gitu kan. Dan itu sudah menjadi janji kita berdua sejak awal bahwa kita juga akan meneliti konsep-konsep atau ide-ide di dalam agama secara filosofis dan spiritual. Kita sudah bahas kiamat, surga neraka, bahkan iman kepada gaib gitu. Kenapa tidak siksa kubur? Oke, ini mulai dari mana ya enaknya ya? Mungkin kita bisa mulai dari, mungkin nanti Bang Dami akan fokus ke filosofis dan juga dogmanya gitu. Ini mungkin bisa memicu kita dari, ya sebutlah sinopsis dari filmnya. Ya, pertama-tama dari film tersebut itu sebenarnya menceritakan kisah seseorang yang mau membuktikan apakah siksa kubur itu nyata atau tidak. Dia nggak percaya gitu. Apalagi dibumbui, dipertajam oleh sentimen terhadap agama. Karena sejak dia kecil, si protagonis di film ini namanya Sita, dia melihat orang tuanya meninggal karena bom bunuh diri, seorang teroris. Nah, alasan teroris tersebut adalah biar mati syahid gitu. Dia percaya mati syahid tidak akan kena siksa kubur. Akhirnya ya udah gitu, tapi menyiksa banyak orang. Nah, ini yang dia nggak mau terima gitu. Bahkan di salah satu perbincangan dengan guru agamanya aja, oke, aku akan disiksa oleh malaikat, tapi sebelum itu aku disiksa oleh manusia yang ingin menghindari siksaan malaikat gitu. Jadi manusia-manusia juga masalahnya. Nah ini kan sebuah curiosity, sebuah sikap yang natural juga untuk kita yang benar-benar ingin mengetahui apa sebenarnya siksa kubur gitu. Nah tentu saja dia diberikan citra di sana sebagai seseorang yang menantang gitu. Kalau bukan menentang, setidaknya menantang, bener gak sih? Gitu. Seumur hidupnya akhirnya dia terobsesi gitu kan ya, Bang Dami. Terobsesi untuk mencari tahu kebenarannya. Hingga dia berniat dan demikian juga itu yang dilakukan. Kalau ada orang yang meninggal, dan orang yang meninggal ini harus orang terbejat, ya, yang jelas pasti akan kena siksa, dia masuk ke situ dan lihat apakah benar gitu. Dan dari sumber-sumber teks suci atau
lebih tepatnya juga perkataan Nabi gitu kan. Yang disiksa ini bukan sekedar jiwa tapi juga raganya gitu. Sebenarnya sempat dihibur sempat dipertimbangkan juga. Jangan-jangan yang disiksa ini jiwanya gitu kan. Tapi tubuh juga gimana nih kita mempertanggungjawabkan bahwa tubuh juga akan disiksa nantinya gitu kan. Oke, kalau jiwa nggak bisa dilihat deh. Tapi kalau raga gimana nanti kita? Apakah benar raganya juga gitu? Tapi ini kan juga pertanyaannya, raganya ini sebenarnya apa gitu kan. Tubuh itu emang kita sebenarnya tahu tubuh itu apa gitu. Lalu lambat laun dia ya intinya bahkan ada satu pitch marketing dari film tersebut adalah tonton Siksa Kubur, kamu akan percaya gitu. jadi ini sebuah upaya untuk membuat orang-orang yang pada mulanya nggak percaya jadi percaya. Wajar aja nggak di-cancel kan sempat di-cancel tuh film yang ini merupakan representasi yang misrepresentasi atas agama gitu. Nah ini film ini enggak, karena memang ya Pak Joko Anwarnya juga mengakui ini sebuah syiar, bukan hanya syair gitu. Nah tapi pertanyaan dari protagonisnya itu menurutku, aku ini ya, teman-teman boleh tidak sependapat dengan aku di sini. Tapi aku sangat simpatik gitu, Bang Dame, dengan sikapnya dia. Dia nggak sepenuhnya ateis, ya, tapi curious, benar-benar pingin tahu apa sih sebenarnya. Meskipun jadi terobsesi dan itulah siksanya dia nantinya kan. Jadi siksa kuburnya dia itu adalah tentang siksa kubur itu sendiri. Di salah satu adegan dengan orang yang dianggap paling bejat oleh dia, namanya Pak Wahyu gitu ya, diperankan oleh Slamet Raharjo. Itu dia kayak apa ya, orang, teman-teman bayangin aja kayak seorang bohemian, seorang libertine, seseorang yang bebas hidupnya gitu. Dan dia mengajukan pertanyaan yang sangat menarik gitu. Kalau misalnya nggak percaya, maka kalau misalnya kita nggak percaya agama gitu, apakah ada siksa kubur? Siksa kuburnya seperti apa nantinya? Dan kalaupun ada penyiksaan, katanya, maka yang menyiksa itu adalah apa yang paling menakutkan bagi kita. Bagi saya, kata dia, yang paling menakutkan adalah kebingungan, gitu. Karena itu saya sudah disiksa sampai sekarang. Tapi bagi si Sita ini yang paling menakutkan adalah kalau siksa kubur itu beneran nyata, gitu. Dan benar siksa kubur nyata, tapi nyatanya seperti apa, gitu kan. Jadi itu yang akan kita eksplorasi saat ini. Aku agak disayangkan kalau misalnya orang-orang setelah pulang nonton film itu, mereka jadi nggak mau mengeksplorasi lebih lanjut, Bang Dame, karena udah takut duluan. Tadi aku bilang kan, teman-teman boleh nggak sependapat dengan aku, serang aja aku nanti, jangan suah gurunya. Aku sangat bersimpati dengan sikapnya si Sita di awal. Yang benar-benar, apa sih ini nggak mungkin loh gini. Masa gara-gara siksa kubur ada, dia jadi bom bunuh diri gitu, malah menyiksa orang lain jadinya kan. Nah gitu. Meskipun setelah itu dia terobsesi dan itu bisa kita gali secara psikoanalisis, jadi dia membatalkan dirinya sendiri kan. Tapi ya itu dia tersiksa gara-gara siksa kubur itu sendiri. Nah, pada saat di adegan-adegan siksa kubur di film itu, teman-teman, ada satu pertanyaan yang harus diajukan. Ini siksa kuburnya siapa? Gitu. Apakah siksa kuburnya orang yang bejat itu, si Pak Wahyu itu, atau ternyata siksa kuburnya Sita? Nah, kalau gitu, itu kan terjadi karena ya itu yang paling menakutkan bagi dia. Kalau bukan itu ya tidak akan itu yang tampil gitu. Tidak akan tampil sebagaimana siksa kubur yang diceritakan gitu. Di situ aja aku akan memberi pengantarnya. Nanti kita bisa eksplorasi lebih lanjut secara teologi boleh, secara filosofis. Tapi tentu saja yang paling penting adalah self inquiry. Oke, teman-teman yang mau bertanya, langsung aja taruh di kolom komentar. Sementara itu kepada Bang Dame dipersilakan.
Ya, terima kasih Bang Arif. Suara saya jelas? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, in the name of God, the most merciful and compassion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kembali di Suaguru kita bincang-bincang santai dalam tema besar self-inquiry and philosophy. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti sesi-sesi ini, sudah 88 ya Bang Arif ya? Udah 96. 96 sesi, bayangkan itu teman-teman. Jadi kita sudah mendialogkan banyak tema. Ada kiamat juga, neraka gitu ya. Tentang setan juga. Nah, kali ini kita membahas satu tema atau terminologi yang sudah akrab dengan jalan pikiran orang Indonesia dan orang Islam. Jadi, kalau kita, semoga kita dapat pengertian malam ini, bukan hanya secara intelektual, tapi juga paham dalam konteks kontemplasi, sehingga ada keyakinan, tidak perlu berdebat di sini. Karena payung kita adalah filosofi and self-inquiry. Filosofi itu sederhananya teman-teman adalah, kalau secara bahasa kan filosofia. Ya. Kebijaksanaan, Sofia. Jadi kalau di Suaguru, filosofi itu kita bicara tentang mengenal realitas as it is. Jadi kalau dikatakan kita mengenal ini misalnya, itu sebenarnya kita mengenal yang tampak gitu. Jadi apa yang selama ini kita anggap realitas dengan panca indera ini sebagai jendelanya, itu sebetulnya adalah apa yang tampak. Ya. Kalau kita tutup mata, itu ada yang tampak secara imajinal. Nah, ada yang menyebut itu di otak, sebenarnya bukan. Itu penyaksian batin gitu, sebut saja begitu. Itu suka kita sebut itu imaginal reality. Kalau kita lewat panca indera, kita sebut physical reality. Jadi ada physical reality, ya dunia fisik, realitas fisik, ada imaginal reality. Imaginal reality ini sering kita alami sebagai pengalaman mimpi. Pengalaman berpikir. Jadi berpikir itu pengalaman loh teman-teman. Cuma pengalaman non-fisik. Tapi ada formnya, ya. Suara kita dengar. Misalnya, saya suka contohkan kalau lagi di kamar kita ada jam, tak, 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 kita ambil baterainya, masih terdengar suaranya itu, ya. Saya suka dapat inspirasi, itu kedengaran. Ada bimbingan, gak ada mulut, tapi kedengaran. Beethoven atau para seniman itu suka mendengar. Nada gitu, not. Seorang seniman lukis itu suka menyaksikan gambaran imajiner. Kalau pada level kita yang awam, itu suka disebut intuisi atau ilham. Ya, ilham. Jadi bukan atraksi logik. Logik itu aturan pikiran. Tapi kalau ilham itu setelah berpikir mendalam, tiba-tiba terbuka sebuah pengetahuan. Kalau ke para nabi suka disebut itu wahyu. Nah, ini dikategorikan ilham dan wahyu ini penyingkapan. Jadi pengetahuan yang diperoleh mengenai tersingkap gitu. Lalu ada juga pengetahuan yang kita peroleh dari data-data atau teks suci, yaitu lateral, yaitu kitab suci Al-Quran, Bible, Bhagavad Gita, Upanishad, bahkan teks-teks dari orang suci seperti Jalaluddin Rumi, Matsnawi, Futuhat Al-Makkiyah, Fusus Al-Hikam, atau naskah-naskah kuno dari Jawa gitu ya. Puisi-puisi itu di situ secara lateral. Nah, disitulah di Al-Quran ada kata-kata siksa kubur. Tapi harus diingat teman-teman, pada waktu kata-kata itu keluar di zamannya, sebetulnya hakikat yang tersingkap pada Nabi apa gitu. Nah, itu filosofi. Nah, jadi realitas fisik, realitas imajinal, kadang realitas imajinal ini suka disebut barzah. Barzah artinya antara, alam barzah. Alam barzah pada level mikro itu adalah apa yang kita pikir, apa yang kita imajinasikan, apa yang menjadi memori kita gitu. Nah, ada juga
sekarang belakangan Bang Arif itu, Bang Arif pasti tahu banget, itu ada realitas digital namanya. Kayak kita interaksi selama COVID itu kan kita sering Zoom kayak sekarang, teman-teman. Ya. Teman-teman mendengarkan perbincangan ini ada 32 orang, itu secara badan fisik ada di berbagai tempat, tetapi kita terkoneksi melalui bantuan digital, ya, Instagram, internet, lalu kita berdialog di mana ini terjadi, ya. Ada pemahaman, ada gambaran mental, teman-teman mencoba menyimak secara logik ataupun secara intuitif apa yang disampaikan gitu. Nah, mereka yang sudah terbiasa meditasi itu akrab dengan alam ini, alam barzah ini. Kalau di tradisi lain tuh badan ini suka ada lapisan-lapisannya, ada anamaya kosa, pranamaya kosa, terus badan mental sampai badan ajna gitu, sampai kepada badan kebahagiaan gitu. Di Islam juga ada derajat-derajat jiwa kan gitu, nafsu ammaro, nafsu lawamah gitu. Kalau di psikologi ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran atas sadar. Bahkan kalau seorang syekh itu Fritz Coxon nyebut supra consciousness, itu ada supra. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika kita membahas siksa kubur, itu tidak seperti yang kita pahami waktu SD loh. Tapi seringkali itu jadi referensinya. Ada tuh hadisnya itu. 7 langkah orang terakhir meninggalkan kubur. Makna kubur itu adalah yang di tanah kusir ataupun yang di karet kalau di Jakarta. Maka datang malaikat Munkar Nangkir bertanya, Marrobuk, siapa Tuhanmu dalam pengertian Rob? Rob itu yang mengatur, bukan siapa ilahmu. Siapa yang kamu sembah, bukan. Siapa yang mengatur kamu? Siapa nabimu? Apa kiblat? Itu teman-teman orang Islam. Saya pun dapat itu. Dan saya dulu sempat melakukan penelitian kecil-kecilan tuh Bang Arif. Waktu saya mengantar orang meninggal, saya ikut, masih SMP. Wah, saya yang terakhir nih, 7 langkah orang terakhir meninggal kubur, kedengaran nggak di situ. Nah, karena ada deskripsi dari para ustadz, ada bentuk-bentuk penggambaran mental, penggambaran imajinal, saya coba cari-cari itu suara-suara gitu. Nah, setelah saya belajar filosofi, terus belajar metafisika, kalau di fisika itu fisika kuantum. Di dalam fisika kuantum, realitas itu ada pada tingkat atom, ada kesadaran teman-teman. Gitu ya. Jadi fisika kuantum itu sudah sampai pada satu pemaknaan yang real, bukan fisik. Itu fisika Newton. Fisika kuantum itu lebih mengutamakan the observer, sang pengamat. Kalau di kita itu sang aku, sang kesadaran. Ketika teman-teman menyebut sang aku, inilah self inquiry. Itu apa itu badan? Apakah itu sosok yang kita bayangkan sebagai diri kita waktu SD? Waktu kita SMP? Apa imajinasi saya waktu SD? Apa ingatan saya waktu sosok saya waktu SD? Apakah masih ada luka di situ? Apakah masih ada trauma saat itu? Si Sita, Bang Arif, waktu di SMP, dia melihat bapaknya terbunuh, dia ada luka. Dia benci. Ada luka di situ. Kalau di barat mungkin luka ini trauma. Nggak ada disebut siksa kubur. Kalau di barat, karena mereka tidak punya terminologi siksa kubur. Tapi mereka mengenal ada namanya inner child. Kayaknya malah luka di tradisi Kristiani kayak nggak ada gitu ya, nggak ditekankan itu ya. Iya nggak sih? Nggak ditekankan, tapi dalam itu kalau psikoanalisis kan ada inner child, ada luka lama. Yes, benar. Jadi di dalam dialektika kita sekarang teman-teman, kalau ada pernah kita punya luka pada seseorang, sakit, kalau di Buddha namanya samyojana. Kalau Eckhart Tolle nyebut itu pain body. Lukanya itu udah kental banget, sakit banget.
Nah, itu emosional, ada egonya juga. Ada emosinya, ada ego, ada sosoknya gitu. Yang aku sebut sebagai diriku. Itu tidak bersifat fisik, Bang. Tetapi ada sensasinya sampai ke fisik gitu. Ya. Kayak orang lagi stres, kan stroke itu ada sensasi ke fisik loh. Tapi asalnya kan dari pikiran. Nah, pada saat seseorang memancing diri kita yang dulu pernah terluka sekali, sudah kita tutup, atau bahasa kerennya, sudah kita kubur file itu dalam. Tiba-tiba dia bangkit dari kubur, ditanya, "Marobuka, siapa yang mengatur kamu sosok? Siapa Tuhan? Wahai sosok ego." Apa dia jawab? Dia itu, siksaan terjadi. Tapi kalau orang sudah mengerti kan, siapa Tuhanmu? Dia sudah dapat hikmah. Allah yang memberi saya hikmah. Jadi kejadian itu juga lagi menyiksa. Kalaupun kita buka file itu, malah kita sudah dapat wisdom, sudah berdamai dengan diri yang itu. Makanya di kubur itu ada juga aroma surgawi. Ya, coba kita baca satu teks ini sengaja saya baca buku Life After Death dari Thomas Tobai. Banyak sih, ada Pak Quraisyab, ada juga ini ada bukunya Pak Khojim ya nih. Pak Khojim itu ada Pak Khojim tadi ada saya lihat nih Sunan Kalijogo Sesi Jenuh. Di sini dikatakan surat Ghafir surat 40 Bang ayat 4. Terjemahan Departemen Agama aja, tapi tadi udah dikasih konteks ya, ada realitas fisik, ada realitas imajinal barja, ada realitas intelektual, Mas. Realitas intelektual itu kayak graffiti, Pak. Kalau di software, ya, intelektual, kayak hukum semesta. Ada realitas nama-nama Tuhan, ya, Rahman, Rahim, gitu ya. Nah, kita terbiasa realitas fisik sama realitas barjah, imajina, persona gitu. Ayatnya begini, Bang Arif. Api itu dalam kurung siksa. Teman-teman bisa buka surat 40 ayat 46. Itu contoh aja dari sisi teologi. Api atau siksa ditampakkan kepada mereka. Ditampakkan, Bang Arif. Berarti itu imajinal, Bang. Ya, ditampakkan kepada mereka dalam kuburnya, yakni di alam barja, itu di memori, di penglihatan imajinal. Setiap pagi dan petang. Dan pada hari terjadi kiamat. Nah, kiamat di sini kebangkitan yang lebih, wah itu bisa awakening ya. Nah, di situ masukkanlah keluarga Fir'aun. Tiba-tiba kok masukkan keluarga Fir'aun ke dalam siksa api yang paling keras. Fir'aun di sini kalau kau coba kita maknai adalah sosok yang sangat powerful. Atau kalau simbolnya di diri kita itu Fir'aun itu ego yang besar. Ego besar kita itu tersiksa tuh di situ. Api yang paling keras gitu. Jadi teman-teman sekalian, kubur itu juga bisa tubuh ini yang membatasi. Juga tubuh imajinal. Kita terjebak gitu. Ya. Nah, terus kenapa kita kena siksa kubur? Karena kita identifikasi diri kita sebatas tubuh sama sebatas mental. Sebatas persona ego. Kita belum sadar diri kita yang rohani yang tanpa batas. Ini kalau kita masuk ke Vedanta, Bang Arif, khususnya Rupert Spira, nggak ada lagi tuh yang begitu-begitu siksa kubur, ya nggak Bang? Karena sudah sampai pada kesadaran tanpa batas. Jadi kubur adalah yang membatasi kita. Jadi secara simbol, secara fisik kita lihat orang dikubur. Dan kita semua ketika kita hidup di badan ini, kan yang hidup bukan badan, yang hidup adalah roh menggunakan badan. Karena kelamaan kita di badan ini, kita menganggap diri kita adalah terbatas, separate self. Nah,
diri kita yang kita identifikasi sebagai terbatas, itu tersimpan dalam data batin kita. Itu disebut memory file. Nah, ketika tubuh ini berakhir, nah file itu dibuka. Pada hari itu, kitab itu dibuka. Nah, disitulah kita menyaksikan. Diri kita yang terbatas itu menyaksikan. Nah, ini self-inquiry. Jadi bagi saya sekarang, teman-teman saya setiap hari menyaksikan siksa kubur saya ketika saya masih tersiksa dengan ingatan saya masa lalu. Jangan sebut nama itu. Dia sudah menjadi pengatur hidupku, Robku. Dia menjadi nabi. Oh iya. Dia menjadi kiblatku. Coba. Bukan Allah kiblatnya. Kita sebagai tubuh, kita sebagai diri persona, diri yang separate self. Kiblat kita apa? Arah kita. Rob kita apa yang mengatur kita? Nabi kita apa? Nabi itu pembawa pesan kita. Katakanlah kalau seseorang mati pada waktu, kalau ada apa-apa dengan dirinya, Bang Arif, dia ingat gurunya yang baik, kayak Rumi, selalu mengingat gurunya, Syam Tabriz. Apakah dia kena siksa kubur? Kita semua kena siksa kubur. Saya sering kena pagi dan petang ketika ego saya, Fir'aun saya masih mendominasi. Self-inquiry, tanya pada diri, selidiki. Tadi kan secara filosofi sudah kita terangkan derajat-derajat realitas. Dalam filosofi, hakikat ada itu. Nah, itu dalam bahasa filsafat Islam, wujud. Nah, itu kan Tuhan. Ketika saya sebut Tuhan, sudah ada deskripsi. Ya. Saya sebut Rob, sudah ada deskripsi. Apakah itu masih arahku yang mengatur aku? Orang kalau sudah menjabat lama, ketika sudah tidak menjabat, kan masih hidup di dia sebagai pejabat. Dengan segala enak dan tidak enak. Bisa post power syndrome. Itu bisa membawa luka, membawa siksaan juga. Kalau saya selesaikan sekarang sebelum tubuh saya ini berakhir, belum kiamat kecil, kiamat wusta, saya tidak kena siksa kubur. Nah, tetapi di film itu yang saya pahami, saya bisa keliru, kita bisa berbeda pendapat. Kalau di Islam kan ada ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim seperti apa? Ada perumpamannya lagi, teman-teman. Rambut di belah 7. Coba tuh gimana tuh? Sama dengan siksa kubur itu. Iya, itu udah kita bahas. Siratal mustaqim itu apa? Nar menuju nur. Nar itu api. Derita itu bisa kita lewati sampai itu jadi cahaya. Nggak apa-apa kena itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Permanen. An'amta. Ghairil maghdubi, bukan yang dimurkai. Yang dimurkai itu bebas aja dia, seenaknya dia gitu. Nggak ada Tuhan bagi dia, nggak ada agama. Ya, itu Pak Wahyu itulah. Iya. Itu semuanya Pak Wahyu itu di situ. Iya. Dolin, bukan mereka yang sesat. Itu yang beragama ikut-ikutan. Santri-santri ada di situ, ustadz juga. Tapi tidak dikenalkan di situ siratal ladzina an'amta. Nah, ini bukan masalah ada atau tidak, adanya seperti apa. Ya. Ditampakkan siksa. Sekarang kita juga sering ditampakkan siksa bagi diri kita yang belum kelar. Nggak bisa kita pura-pura kelar. Karena begitu tubuh ini berakhir, itu dibuka. Makanya nanti ada kaitan lagi dengan kehidupan berulang. Bahkan di kehidupan kita sebagai tubuh kita sekarang ini, yang kita sebut saya sebagai Danu, saya mengalami banyak siksa kubur. Dengan perspektif ini, saya beresin sekarang. Luka-luka
luka lama, file, memori lama, itu bisa dihidupkan. Itu bangkit dari kubur. Ada emosinya, ada ceritanya, ada dramanya. Orang kalau reunian ngapain? Mengungkit masa lalu, kan? Ya memang ada mantan di situ, ada yang indah juga, ada yang buruk juga. Ungkit masa lalu. Bisa bete tuh pulangnya kalau masih itu hidup. Pertanyaannya sendiri, apakah sudah selesai? Apakah ketika itu dibuka, ditanya diri yang itu, marobuka, kita tanya, itulah mungkar nangkirnya kita. Ada yang menyebut mungkar itu yang menjaga tubuh fisik, nangkir itu menjaga tubuh yang imajiner. Nah, kita bisa tanya sekarang. Jadi kalau kita sudah benar-benar udah kelar, kita buka lagi file itu. Sebelum dibuka benar, kan itu. Kita buka sekarang. Dengan cara apa? Kita meditasi, kita ingat. Saya mau buka. Caranya mudah sebenarnya. Buka aja foto lama. Apa memori yang muncul? Apa rasanya? Apa emosi yang muncul? Apa ego yang tampak? Apa makna yang muncul? Apakah sudah clear? Apakah saya sudah menyadari Allah yang hadir di situ memberikan cerita itu? Syamar buka, wahai ego, wahai Fir'aunmu gitu, wahai ego gitu. Apa yang ngatur kamu? Belum Allah. Gak kena siksa emang. Kalau kita udah kelar dengan itu, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Karena setiap hari kita mengalami kematian kan. Kullun nafs da'iqatul maut. Nafs selalu merasakan maut. Nah, ini bukan untuk mana yang benar, bukan. Self-inquiry. Ya. Yes. Kalau kita tidak, kita nggak tanya pada diri kita yang itu. Hei Dame yang waktu SMP, yang ditinggal oleh ini, yang disakiti oleh ini. Marbuka, siapa Tuhanmu sekarang? Oh, udah santai, dia sudah aman gitu. Siapa nabimu, pembawa pesan? Apa kiblatmu? Apa kitabmu? Kita tanya sekarang. Seolah-olah kita bagian dari diri kita yang disebut kecerdasan kita, malaikat. Nanya ke sosok itu. Ya. Itu nggak bisa dititip. Nah, ada orang-orang tertentu kita minta tolong. Yaitu kalau ke dalam konteks ini ke hipnoterapi, misalnya kita konseling ke ustadz gitu ya. Ada orang ini rukyah atau apalah namanya. Supaya, jadi menurut saya kalau sederhananya, siksa kubur itu adalah file memori lama yang masih menyiksa kita, teman-teman. Ask to yourself, tanya pada diri, pada diri yang itu, siapa yang mengatur kamu? Nah, itu gunanya self inquiry. Itu gunanya kita berpikir filosofi. Filosofi bukan mau berdebat, itu kerjaannya itu tuh sofistri namanya. Yes. Filosof bukan mau berdebat, dialektika. Yes. Jadi mudah-mudahan teman-teman mulai bisa. Nah, coba aja dibaca teksnya.
Jadi jangan terlalu terjebak dalam literal meaning. Ya, kalau terjebak dalam literal meaning itu yang terjadi, Bang Name selalu ngulang-ngulang kan, salah satu anggota keluarga kita kalau nggak salah pernah bertanya gitu. Ya ngobrol santai aja sebenarnya. Terus siksa kubur mereka yang meninggal kecelakaan di pesawat tuh gimana gitu kan. Kalau nggak salah pernah ada tuh yang nanya gitu. Apakah siksa kuburnya di mana gitu kan? Kuburnya di mana dong? Orang nggak ada kuburan? Lah, nggak ada kuburan. Di mana terus siksanya? Iya, gitu kan. Kalau yang meninggal di pesawat itu kalau lagi itu kecelakaan gitu misalnya. Atau di mana lah, di lautan, atau di luar angkasa gitu. Yang meninggalnya. Kuburannya di mana? Gitu kan. Jadi udah kelihatan banget asumsinya itu kuburan di tanah kusir lah atau di mana gitu. Padahal kita hanya perlu aku belum tahu sih apa etimologinya kubur itu kayak gimana sih kalau di Arab itu, bahasa Arabnya. Terus juga kalau kita merujuk ke satu tema besar yang diangkat di film itu ya, ini juga diakui oleh Joko Anwar di dalam interview dia, itu kan dikatakan bahwa mereka yang tidak kuat imannya tidak bisa menjawab gitu. Nah terus kenapa nggak bisa menjawab? Itu pertanyaan yang penting juga gitu. Nah tadi dari penjelasan tadi itu jadi clear kenapa nggak bisa menjawab. Ya boro-boro mau menjawab orang udah kebawa emosi gitu, marah buka. Ya bukan Allah, nggak bisa standing as awareness. Jadi nggak bisa jawab, udah kebawa emosi duluan. Enggak, dia yang ngancurin gue gitu. Jadi yang mengatur gue siapa pada saat ego personality gue yang itu masih hidup gitu. Ketika itu dijawab, ketika itu dibawa, dibangkitkan dari kubur, nggak bisa jawab lah, kita udah hancur, breakdown duluan. Kalau dalam psikologi kan psychotic breakdown, udah nggak bisa jawab, boro-boro gitu. Jadi wajar nggak bisa jawab. Kenapa? Karena tidak beriman gitu. Dan iman sini kita sudah pernah bahas. Iman itu kan, Bang Arif, iman itu kan keyakinan itu ada taklid, jadi ikut-ikutan. Iya. Yang kedua ilmu yakin, ya, ikut-ikutan itu iman teologi. Gitu. Ada iman teologi yang lebih pasrah misalnya, tapi ilmu yakin itu understandingnya kuat loh, filosofi. Ada ainul yakin, dia sudah tersingkap, jadi intuisinya, hatinya sudah, oh ini kebenarannya, jadi nggak bisa digoyang lagi. Ada hakul yakin yang ada hanya Allah. Dan jadi yang menarik, gimana Bang? Dan yang menarik ya kalau kita bahas yang begini itu, orang tuh pasti akan menutup segala proses untuk berdiskusi, berdialektika lebih lanjut ketika mencetus kata percaya, Bang Dame. Oh percaya aja. Tapi kalau kita lihat ya, misalnya ada ini, orang Islam percaya tentu saja agama Islam, orang Kristen agama Kristen, orang Hindu agama Hindu gitu. Dan bahkan kalau ateis agak sains gitu, percaya pada sains. Seakan-akan mengubah percayaan itu mengubah keberadaan dia juga gitu. Jadi kalau gua nggak percaya Islam, gua nggak masuk siksa kubur karena di agama gue nggak begitu. Seakan-akan ngubah kepercayaan doang, ngubah keberadaan being kita sendiri, teman-teman. Aku orang Hindu, aku nggak percaya apapun siksa kubur kayak begitu. Aman, tapi ada karma sih, gitulah. Kalau misalnya Kristen, nah gitu. Jadi beda kepercayaan, apalagi ateis, udah sains aja, nggak ada apa-apa setelah itu. Jadi aman, gue cuma ngubah kepercayaan, ngubah keberadaan gue sendiri gitu jadinya. Nah itu kan yang perlu kita teliti, apa sebenarnya belief, apa sebenarnya faith, gitu. Iya. Jadi untuk tahap awal itu kan memang belajarnya percaya dulu pada satu otoritas. Tapi itu tidak cukup teman-teman. Jadi dia baru
kita mulai naik kelas, percaya pada, oh masuk akal gitu. Akal juga berderajat gitu. Nah, yang paling penting, siksa kubur yang diterangkan di Al-Quran atau di hadis, itu datang dari penyingkapan Nabi, penyingkapan orang-orang suci, wali-wali, sufi. Nah, ketika mereka mau menjelaskan apa yang mereka saksikan secara hakikat, itu pakai perumpamaan dong. Ya. Jadi kayak Sirotol Mustaqim, rambu di belah tujuh, gimana tuh ini itu kalau kita lateran. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa kubur itu adalah diri kita yang dulu itu bangkit dari, ya kan, ada sosoknya memang, ada tubuhnya juga bang, tubuh imajinal, ya. Kerasa kayak kita tersayat gitu loh. Ya. Kayak misalnya kita dulu dipukulin orang dulu zaman berantem gitu. Ketika kita ingat kembali cerita itu, masih terasa ininya sakitnya. Masih tersiksa kita dengan itu. Jadi saya kadang menyebut kalau ke teman-teman psikolog atau hipnoterapi, ya di pikiran bawah sadar itu kan banyak file, ketika dia diangkat kan kayak real, memang jadi tampak real, ditampakkan. Nah sekarang diajak ngomong tuh diri yang itu, siapa Tuhanmu sekarang gitu, siapa yang ngatur hidup gitu. Nah self inquiry ngajarin kita mandiri, ya, direct path. Nah, jadi sekarang teman-teman, adakah siksa kubur? Kalau ada, adanya seperti apa? Atau apakah dia penampakan? Orang main game juga kita kadang bisa emosional. Kok nonton bola aja kemarin bisa emosional. Ya. Betul. Kalau orang lagi emosional itu kan ketika ditanya siapa yang ngatur itu, langsung ini nggak sempat bisa diam dulu, nggak sempat dia ada jeda. Ya. Yes. Jadi teman-teman mulai tergambar ya direct path-nya ya. Jadi siksa kubur itu ada seperti apa? Ya siapa yang mengalami, ya kita sering. Jadi bukan lagi aku nggak gitu, bukan begitu. Karena kita meneliti sekarang nggak ada keraguan sedikit pun bahwa kita tidak akan kena siksa kubur lagi. Kayak gini deh. Ketika misalnya orang mantan pacar gitu, kalau ketemu jadi ribet gitu. Kalau kita udah kelar dengan sosok itu, diri kita yang pernah disakiti itu, sudah dapat hikmah, ketemu aja. Santai aja kan dia. Sudah selesai. Sudah dapat hikmah. Sudah diampuni. Itulah kuburan yang beriman ya, yang itu aroma surgawi. Kuburan orang yang beriman itu surga gitu. Iya, benar. Jadi orang beriman, orang yang sadar itu kuburannya nggak tersiksa ya gitu. Iya. Kalau disita itu kan di situ dia tersiksa oleh apa? Emosinya yang sakit itu ketika bapak ibunya terbunuh gara-gara ada seorang yang melakukan bunuh diri. Ya memang ada jadinya, tapi bukan siksa kubur seperti di Tanah Kusir itu, bukan. Dia video ada, bukan itu. Iya. Tapi ketika dia diajak kembali ke dia waktu SMP, wah jadi keluar semua. Itu ada, siapa bilang nggak ada? Bagi teman-teman yang menonton itu, ya self inquiry. Kalau belum bisa self inquiry, bertanyalah pada mereka yang sudah kelar. Jangan cuma bertanya pada mereka yang cuma textbook gitu loh. Katanya begini kan, jangan. Dia juga belum kelar. Kan banyak tuh bisa menguraikan, tapi dia sendiri belum kelar. Dengan emosi dan ego itu. Dia nggak bisa bantu kita, wong dia belum selesai sama fenomena masalah itu, siksaan itu, tema itu.
Ya. Ini ada pertanyaan atau enggak ada? Enggak ada kayaknya nih. Pada merenung semua nih ya. Pada siksa kubur saya. Saya banyak teman-teman siksa kubur saya. Saya periksa pelan-pelan, marobuka saya tanya diri saya. Kami yang masa ini, marobuka siapa rohmu? Saya tanya ke dia. Jujur. Nah, karena itu kalau kita belum sanggup, mohonlah sama Allah. Berdoa, kenali Allah, ma'rifatullah, cintai Allah. Yes. Nanti Allah kasih tahu apa hikmah, apa pesan di balik kejadian yang dulu pernah menyakiti kita. Apa pesan? Siapa nabimu gitu? Apa pengetahuan? Apa kitabmu? Bukan bukunya, teman-teman. Apa kitabmu? Al-Quran, Bible, Upanishad. Bukan itu. Apa pengetahuan yang kamu dapat? Apa kiblatmu? Apa arahmu sekarang? Apa rohmu? Siapa rohmu? Siapa yang mengatur kamu sekarang? Kan itu pertanyaan. Itu berarti, Bang, siksa kubur itu adalah self-inquiry itu, Bang. Iya, benar juga. Benar sih, benar. Iya. Selidiki sekarang. Makanya kalau aku membaca dari film itu simbolnya terowongan yang gelap itu masuk ke situ tuh. Dia akan harus masuk ke terowongan yang gelap. Katanya ada hantu yang besar, terus mangap terus. Terus aku bilang, ya itu terowongan itulah hantunya. Kan dia mangap terus kan. Mulutnya itu ya bukan terowongan tersebut gitu. Masuk ke dalam kubur. Nah itu, tanyalah. Ya. Nah kalaupun di situ ditampakkan ada sosok namanya Ismail, nampak dia belum kelar. Nah di diri kita itu kan ada Ismail itu juga. Ya, Ismail ya, makanya namanya Ismail. Iya. Betul juga namanya Ismail. Oke. Ini luar biasa perbincangannya. Memberi informasi teman-teman. Jadi kita tidak menolak, kita malah dalamin, kita jadi selidiki, dan alhamdulillah dikasih tahu di kitab suci. Di Al-Quran jelas banyak sekali. Nah kalau sudah begini perspektifnya jadi lebih clear nanti. Iya, betul. Jadi kita tidak lagi terjebak pada takut pada hantu. Takutnya itulah yang tersiksa. Diri yang ketakutan itu siksa. Iya. Diri yang masih marah, diri yang masih dendam, itu pasti kena siksa kubur. Pasti. Diri yang masih iri, diri yang masih serakah. Kalau diri yang damai, dia udah akrab dengan damai, kasih sayang, ketulusan, joy. Bagaimana dia mau tersiksa? Bersyukur. Yes. Oke. Silakan closing statement mungkin, Bang Dano. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita belajar bersama apa yang disampaikan secara lateral dalam kitab suci, hadis, kata-kata orang, kata-kata guru suci. Saya pun masih sekarang terus mendalami, mengkontemplasi, bermeditasi, tafakur, halwah, zikir, sehingga sholat, ritual, sehingga dibukakan hakikat-hakikat. Jadi siksa kubur itu bisa sekarang teman-teman melakukan self-inquiry. Apa diri saya yang masih tersiksa, yang filenya masih ada di batin saya? Yes. Kalau lagi kondisi yang sudah rada nyaman, Tuhannya sudah Allah, Robnya Allah,
buka file itu. Apakah robnya masih yang lain sehingga nggak kena siksa? Masih kita tanya, marrobuka, wahai damai yang pernah mengalami ini. Marrobuka, siapa rob? Apa pengetahuan kita? Apa siapa nabi? Kan disebut Muhammad. Muhammad itu maksudnya kan sosok insan kamil gitu loh. Beauty. Ya, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan menginspirasi. Insya Allah nanti ini diupload di YouTube juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Wah, ini baru ada komentar. Tapi kayak bukan pertanyaan nih. Setelah menyadari bahwa yang saya alami adalah pembayaran karma diri sendiri, kemudian menerima, mengakui, dan sadar, sekarang jadi merasakan damai, tenang, biasa aja walau file lama terbuka kembali. Yes, berarti itu insya Allah terus bisa permanen gitu ya. Itu berarti kuburannya udah kuburan yang surgawi itu. Oke. Terima kasih Bang Nabe, terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung. Sudah agak malam nih, alhamdulillah ya. Di sini memang sebuah forum untuk menjelajahi apa yang pada mulanya kita takut gitu untuk menjelajahinya. Tapi juga memang kita akui bahwa ada sesuatu di situ, jadi bukan sekedar ditolak. Karena kalau kita nolak doang itu ya seperti itu yang terjadi pada Sita gitu. Siksa kubur dia adalah siksa kubur itu sendiri gitu. Jadi apa yang dipampangkan di dalam film tersebut itu siksa kuburnya Sita, bukan Pak Wahyu. Siksa kubur Pak Wahyu ya dia bilang sendiri kan itu kebingungan gitu. Jadi malah siksa kubur itu sendiri dia sangat terobsesi tentang itu, dan itu menyiksa dia gitu. Sebelum meninggal itu udah menyiksa dia sebenarnya. Nah itu yang perlu kita cari, apa yang menyiksa kita. Dan seperti yang Bang Namai tadi bilang, kita mulai melakukan self inquiry di situ. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya sahabat-sahabat. Semoga berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa all is well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.